Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tenang, kita masih bisa bertemu kembali di cuaca Surabaya yang agak mendung. Surabaya ini Sidoarjo ya. Di tempat kalian bagaimana? Agak mendung atau cerah? Daniel, tempatmu di mana? Mendung atau cerah? Cerah, agak mendung. Ya, mataharinya terik berarti. Ya. Kalau Amelia, gimana di dekatmu, di lokasimu? Mendung, Pak. Oh, sama dengan aku. Kamu posisinya di mana, Amelia? Di rumah, Pak. Enggak, maksudnya rumah di mana? Oh, Surabaya. Oh, Surabaya. Surabaya juga mendung ya? Wah, oke. Senang sekali kita masih bisa bertemu kembali. Ini adalah kuliah pengganti untuk hari Jumat kemarin yang libur nasional, ya. Mungkin ada beberapa teman yang mungkin tidak tahu, monggo sekarang diberitahu, mumpung masih ada waktu. Karena kelas kemarin ada yang mahasiswa yang tidak tahu bahwa ada kuliah pengganti, ya. Seingat saya sudah saya sampaikan juga di grup, ya. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan di siang ini suasana yang sejuk dan redup seperti ini enak buat memeluk guling ya. Kita tetap menuntut ilmu, semoga apa yang kita pelajarin siang ini benar-benar bermanfaat, yang bisa menjadi bekal kalian nanti setelah lulus kuliah. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, sekali lagi yang barusan bergabung, Karima, Jovanka, Nadia, silakan presensi. Ya, presensinya sudah dibuka, insya Allah saya belum ngecek. Apakah sudah ada yang presensi? Coba saya lihat. Oh, sudah ada yang presensi, ya. Sudah ada yang presensi. Oke. Ya, sudah ada yang presensi, berarti lancar presensinya, gak ada masalah. Koneksi ke My Brilliant berarti tidak menjadi kendala. Nah, ini ada Fatwaldi, ada Calvin, tapi kok di Google Meet nggak. Oh, ini Fatwaldi barusan gabung. Afis ini juga ada presensinya, Afrisal, tapi kok di Google Meet-nya nggak kelihatan. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ya, ini di proses komunikasi periklanan, ya. Proses komunikasi periklanan berarti kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya sebuah proses komunikasi terjadi. Ya, ini kita lihat bagaimana sebuah pesan yang akan dikirimkan dari komunikator ke komunikan. Ya, namun nanti mungkin kita nggak hanya belajar proses komunikasi ya, meskipun mata kuliahnya namanya proses komunikasi, maka saya mungkin lebih suka mata kuliah ini mungkin sebagai pengantar ilmu komunikasi. Jadi kalian belajar dasar-dasar dari ilmu komunikasi, dan itu nanti kalian bisa kembangkan lagi, misalnya nanti kita ambil kuliah lagi yaitu komunikasi sosiologi, namun di komunikasi sosiologi itu lebih kuat di sosiologinya, ya, dan mungkin ada copywriting, dan mungkin ada mata kuliah yang lain, ya, tapi memang kita bukan belajar ilmu komunikasi, ya, meskipun di prodi kalian namanya ada kata-kata komunikasi, DKV, desain komunikasi, ya. Cuma apa yang pesan yang disampaikan bukan tulisan, bukan suara, tetapi gambar, visual, ya. Jadi memang kalian belajar komunikasi, cuma komunikasi yang disampaikan bentuknya adalah gambar, ya, atau bahasa Inggrisnya visual, ya. Nah, ini maka memang perlu kalian belajar tentang ilmu komunikasi, dan mata kuliahnya namanya proses komunikasi, tapi saya pikir kita tidak berhenti di belajar di proses komunikasi. Oke, kita kembali lagi sedikit ke belakang, ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada?
raise your hand yang mau mungkin bertanya tentang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Materinya kita lanjutkan dari materi yang sudah saya upload di My Brilliant, yaitu materi yang ke-1 ya, masih di hakikat ilmu komunikasi. Karena kita masih ada di proses komunikasi. Mungkin sampai UTS kita masih belajar tentang proses komunikasi. Setelah itu nanti kita akan lebih dalam ke teori-teori komunikasinya. Ada pertanyaan? Calvin? Karima, kok tadi live? Kamu sempat live, tak lihat? Fatwaldi, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Belum ada, Pak. kalau belum ada, saya ganti balik bertanya. Ya salah sendiri nggak tanya, saya balik bertanya. Apa yang dimaksud dengan kenapa Alif nggak bisa presensi? Kenapa? Apa errornya? Coba kamu keluarkan suaramu. Sampaikan kesulitannya di mana? Ya, kesulitannya di mana? Ini saya lihat kok semuanya sudah bisa presensi itu. Ya, kenapa Alif? Atau sekarang sudah belum? Kita toleransinya 15 menit ya, sampai 10.45. Ini masih 10.37. Alif, kalau nggak bersuara? Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Ya, mungkin saya tidak bisa membaca chatting di WA maupun chatting di Meet ya, karena saya melihat di PowerPoint. Ya, oke. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya ke kalian. Masih ingat pengertian tentang ilmu komunikasi? Ada yang tahu? Pak Waldi, apa yang dimaksud dengan ilmu komunikasi? Halo? Antara dua orang, Pak. Dua orang bagaimana? Ya, jadi secara garis besar komunikasi memiliki pengertian adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain ya. Jadi sebenarnya itu ya. Jadi kalau kita lihat akarnya komunikasi dari bahasa Inggris communication, dan communication berasal dari kata Latin yaitu communicatio ya, yang berarti sama, atau kita lihat sama maknanya atau pengertian bersama, pengertiannya sama ya. Maka kita maksudnya adalah kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh komunikator sehingga kita memiliki kesamaan, sama makna, sama paham seperti itu ya. Jadi pengertian komunikasi adalah penyampaian informasi atau pengertian dari seseorang kepada orang lain. Tapi ada beberapa pengertian ya yang terkenal dari James F. Stoner ini adalah proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara memindahkan pesan ya. Tapi yang paling gampang itu sebenarnya pengertian komunikasi dari Laswell ya, Harold W. Laswell, yaitu dalam bahasa Inggris yaitu menggunakan kata tanya, who says what, in which channel, to whom, with what effect ya. Oke, kita lanjutkan proses komunikasinya. Kita kemarin sudah sampai komunikator ya, dan kemudian juga sampai pesan ya. Jadi orang yang menyampaikan pesan itu namanya komunikator ya, bahasa Inggris communicator ya, atau ada bahasa secara teknis itu namanya sender ya. Yang disampaikan adalah pesan ya. Pesan ini adalah inti ya, pesan ini adalah inti dari proses komunikasi ya. Jadi kalau nggak ada pesan bukan komunikasi. Di mana kita bertemu dengan seseorang tapi tidak terjadi komunikasi? Ada nggak? Kita bertemu dengan banyak orang tapi tidak terjadi komunikasi. Kira-kira di mana? Ada nggak mungkin contohnya? Alif?
Alif masih mic-nya masih itu ya, masih mungkin belum bagus ini. Pak Waldi, karena memang pengertian proses komunikasi adalah ada pesannya ya. Jadi meskipun mungkin ada beberapa orang di dalam ruang atau mungkin kita bertemu, tapi mungkin bukan proses komunikasi karena tidak ada penyampaian pesan. Ya, misalnya contoh di ruang tunggu dokter ya, kita duduk bareng kayak gitu ya, berdampingan, di depan kita mungkin perawat yang sedang mencatat atau membantu Pak Dokter, Bu Dokter gitu. Tapi kita nggak berkomunikasi ya, tidak menyampaikan pesan ya. Berarti tidak ada proses komunikasi di situ. Karena memang proses komunikasi yang penting adalah pesan. Ya. Jadi meskipun kita di situ banyak orang, tapi kalau tidak ada penyampaian pesan, ya tentu berarti ini tidak komunikasi. Kayak misalnya kita di ruang tunggu bandara misalnya, ruang tunggu dokter. Apalagi di ruang tunggu dokter gigi ya. Cuma pada sakit gigi. Ya, jadi nggak ada pesan yang disampaikan. Jadi yang penting memang dalam proses komunikasi ini adalah pesan. Ya. Sekarang kita lihat apa itu pesannya. Kemarin sudah tahu bahwa pesan itu bisa informasi, persuasi, koersif ya. Informasi, keterangan, persuasi, bujukan, koersif itu paksaan ya. Terus kemudian agar pesan memenuhi syarat, maka harus direncanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita, menggunakan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak, harus menarik minatnya. Kenapa harus menggunakan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak? Hubungannya kayak kemarin ya, yang kayak ini. Nah ini, ya, yang ini. Jadi di sini seperti irisan, ya. Jadi yang ini misalnya komunikator, yang ini adalah komunikan. Ini ada irisan ya. Bulatan ini adalah field of experience dan frame of reference. Ini juga field of experience sama frame of reference. Ya, kalau ini field FR-nya sama FE-nya komunikator, ini FR sama FE-nya adalah komunikan, pendengar ya. Untuk bisa terjadi kesamaan, maka ini harus ada yang sama ya, terjadi irisan. Kalau tidak ada yang sama, tidak akan bisa terjadi proses komunikasi. Salah satu yang bisa sama, FR sama FE yang sama adalah bahasa. Ya, kalau misalnya nggak ada bahasa yang sama, misalnya contoh, saya tidak bisa bahasa Madura, orang Madura tidak bisa bahasa Indonesia misalnya, saya ngomong pakai bahasa Indonesia ketika tanya sebuah alamat, dan dia tidak bisa memberikan jawaban ketika saya tanya, karena dia tidak tahu bahasa Indonesia. Ini berarti tidak terjadi komunikasi, ya. Meskipun komunikasi itu ada, ya, tidak berjalan ya komunikasinya, ya. Berarti di sini pesan-pesannya tidak memenuhi syarat, yaitu menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Pak, akhirnya kalau nggak bisa dimengerti pakai bahasa isyarat. Ya, kalau misalnya pakai bahasa isyarat, akhirnya sampai mengerti, misalnya kita tanya namanya Pak Suwandi gitu. Dia nggak tahu, Pak rumahnya Pak Suwandi mana, dia nggak tahu bahasa Indonesia, tapi kok ngarep Suwandi gitu, oh mungkin maksudnya itu gitu ya misalnya. Oh, dia langsung jawab dengan menggunakan bahasa isyarat juga, pakai misalnya tangan. Sana, ke sana. Oh ya gitu. Mungkin berarti itu tetap mungkin kita masih mengerti ya. Pak Yusuf, bukankah itu bukan apa namanya, bukan bahasa tangan-tangan seperti itu? Ya, memang ya, tapi kita nanti akan belajar lebih detail bahwa komunikasi itu tidak harus menggunakan komunikasi verbal. Ya, verbal itu bahasa yang seperti ini. Ada nanti komunikasi nonverbal. Nonverbal ini adalah menggunakan menggunakan tubuh kita ya, bisa mimik, bisa tangan ya. Nah, itu termasuk ya itu tadi, kalau misalnya bahasa Tarsan itu biasanya menggunakan gerak tubuh. Ya, ya, saya ingat pernah lihat film apa itu ya, seseorang ke Prancis ya, tiba di Prancis, kalau misalnya film apa ya, film Indonesia ya, saya lupa, atau film India ya. Pokoknya ini mereka liburan ke Prancis, mereka tiba di Prancis dan mereka diberi apa? Diberi menu ya. Tapi tidak ada yang tahu
Tidak ada yang paham ini makanan apa. Terus kemudian memanggil memanggil waitersnya, pelayannya gitu. Terus dia bilang menggunakan bahasa isyarat. Jadi memperagakan ayam itu. Pak, 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 pak. Oh pelayan, oh iya, pesan ayam. Ayam goreng, terus ada yang apa gitu ya. Ini memang tidak mengenal, bahasanya tidak sama tahu. Orang Prancis tidak tahu bahasa Indonesia, orang Indonesia tidak tahu bahasa Prancis. Ya, ketika seperti itu tidak terjadi proses komunikasi. Ya, tapi kemudian dia menggunakan bahasa nonverbal, yaitu menggunakan tubuh sebagai simbol, ya itu seperti simbol, ya. Jadi kepek gitu. Ya. Jadi dianggap sebagai bahasa sehingga pelayannya tahu ya. Terus kemudian kalau nggak salah 3 orang ya, yang terakhir kemudian bingung pesan apa lagi, terus dia bilang itu, jadi menunjuk temennya. Artinya sama dengan temennya. Oh pelayannya, oh ya gitu. Ya, ada yang lucu lagi ya, kalau nggak salah di film itu dia melihat tetangga orang Prancis sana yang juga makan gitu, dia bilang sama yang itu. Kayak itu karena nggak tahu memang ya bahasanya. Jadi dia tahu pelayannya yang diinginkan adalah makanan yang seperti kayak meja sebelah ya. Ya, ini contoh bahwa memang komunikasi baru bisa berjalan bila mana terjadi pesan yang disampaikan paham ya. Kalau enggak ya susah gitu ya. Nah, makanya di sini hambatan pesan itu bisa mungkin masalah bahasanya tidak sama. Ini yang sering terjadi ya, khususnya di tempat-tempat asing. Saya misalnya di tempat luar Pulau Jawa yang tidak paham, atau mungkin orang luar Jawa ke sini ya. Contoh, saya punya channel YouTube ya, isinya tentang pengajian-pengajian ya. Banyak yang memberikan komentar, Min, saya tidak paham ustadznya ngomong apa ya. Jadi memang ustadznya di saat-saat tertentu dia menggunakan bahasa Jawa. Dia tahu karena memang komunikannya, pendengarnya, audiensnya itu orang Jawa. Jadi khususnya pas hal yang banyol-banyolan, yang humor itu dia menggunakan bahasa Jawa dan mereka nggak paham ya. Ya, ini juga sebaliknya. Saya punya ustadz favorit itu orang Bandung. Ya, namanya Ustadz Aam Amiruddin itu pas banyolan mesti menggunakan bahasa Sunda ya. Akhirnya ketika saya bertemu dengan beliau di Bandung ya, saya sampai datang ke sana, saya kemudian sampaikan, sebelumnya selalu saya menyampaikan dia di chatting di komen-komen itu saya sampaikan, jangan menggunakan bahasa Sunda gitu. Nah, ketika bertemu langsung dengan itu saatnya ya, jangan pakai bahasa Sunda bahasa Indonesia. Oh ya, kami pakai bahasa Sunda. Tapi di saat-saat tertentu karena audiens kami, ya dia memang dosen komunikasi ya, kan sudah doktor ya, S3, dia bilang audiens kami memang orang Sunda gitu, sehingga memang ya wajar gitu loh. Dan toh saya lihat pengajian di Jawa, dia menganggap di Jawa Timur itu sebagai Jawa, itu juga ustadz-ustadznya juga ngomong bahasa Jawa. Oh begitu ya. Sebenarnya sih nggak masalah, karena biasanya yang bahasa setempat itu menggunakan bahasa lokalnya itu yang saya tidak paham itu biasanya saat humor. Kemudian berikutnya hambatan teknis, ini sudah pernah saya ceritakan di pertemuan sebelumnya ya. Saya pernah memberikan seminar, di samping itu ada suara diesel yang keras sekali ya. Kayak juga saya seperti ini, misalnya saya memberikan seminar di tempat kalian, di salju saya, di belakang saya mungkin suara orang ngaji misalnya dari masjid, ini juga mengganggu. Kemudian juga adalah hambatan pola efek ya, hambatan pola salju. Hambatan pola salju seperti yang saya ceritakan dulu, kalau buat permainan itu kayak teamwork itu yang depan diberi pesan, terus kemudian harus menyampaikan ke belakangnya, nyampaikan lagi ke belakangnya, sampai yang paling belakang disuruh maju ke depan, dan dia harus harus menyebutkan apa yang tadi didengar, ternyata biasanya beda. Ya, meskipun mungkin maknanya sama, tapi kata-katanya sudah berbeda. Tapi masih mending. Kebanyakan justru maknanya sudah berbeda jauh ya. Maknanya sudah berbeda jauh sehingga dibuat lucon-luconan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Karena kemarin di pertemuan kemarin tentang tentang
tentang message ya. Kemudian kita lanjutkan tentang channel ya. Channel ini juga kemarin kita sudah sampai sini ya. Saya hanya mereview aja secara cepat ya untuk mengingatkan kalian. Ada saluran formal ya, bersifat resmi ya, biasanya organisasi. Kemudian saluran formal ini ya, bentuk misalnya pertanyaan, pengaduan, keluhan ya. Terus kemudian saluran informal ya. Saluran informal ini adalah bersifat tidak resmi. Ini salah, ini saluran informal itu bersifat tidak resmi ya, dapat berbentuk desas-desus, angin-angin, kabar angin, kabar burung, pokoknya desas-desus ya. Artinya ini beritanya nggak jelas ya, katanya gitu ya. Ini adalah saluran informal ya. Oke, sekarang kita masuk yang proses komunikasi, yaitu orang yang menerima pesan ya. Orang yang menerima pesan ini dinamakan sebagai komunikan ya, atau komunikan kalau terjemahan bahasa Indonesia ya. Ingat, yang ngomong, yang menyampaikan pesan namanya communicator, komunikator. Kemudian yang menerima namanya komunikan atau komunikan ya. Atau ada istilahnya sender, ini receiver ya. Oke. Hari ini kita akan belajar ini ya. Komunikan atau penerima pesan. Jadi seperti saya, komunikator, kalian yang menerima pesan lewat Google Meet ini adalah komunikan. Komunikan dapat dibagi menjadi 3, ya, persona, kelompok, dan massa. Ya, jadi ketika saya ngomong seperti ini atau komunikasi itu bisa komunikannya itu satu orang, ya, atau kelompok atau massa. Ya. Oke, kita akan lihat detailnya ya. Yang pertama adalah komunikannya adalah persona ya, atau satu orang ya. Jadi misalnya kalian ngobrol atau ngomong minta izin ke ibu misalnya atau ke papa misalnya, kalian mau misalnya apa, minta izin mau ke rumah teman kalian misalnya. Pak, aku mau ke rumah teman. Ini komunikasi yang namanya personal ya. Persona. Jadi hanya satu orang dengan satu orang, komunikatornya satu orang, komunikatnya juga satu orang ya. Jadi ini apa namanya, one to one gampangannya. Ini komunikasi yang paling bagus ya, efektivitasnya paling tinggi karena biasanya komunikasinya timbal balik. Ketika kalian menyampaikan apa namanya, permintaan izin untuk ke rumah teman kalian, ke bapak kalian misalnya, ke ayah kalian atau ke papa kalian pasti mungkin bertanya kemana misalnya, ke si fulan misalnya, di mana gitu kan. Nah ini kalian menjawab si fulan, di mana rumahnya si fulan, dijawab lagi di daerah Rungkut misalnya. Ada keperluan apa, tanya sama papamu. Jadi di sini bisa terjadi komunikasi yang bagus ya, efektifnya karena kemudian komunikasinya timbal balik. Kalian yang awalnya komunikator, Pak, aku minta izin ke rumah teman saya. Papamu yang komunikan kemudian menjawab ya, membalas, merespon. Siapa misalnya. Nah, ini berarti kamu yang kalian yang tadi itu komunikan menjadi komunikator menjadi komunikan. Si fulan, Pak. Nah, ini berarti kalian jadi komunikator. Kemudian terjadi ini ya. Ini adalah komunikasi yang bagus dan terkonsentrasi sehingga apa namanya, sangat-sangat efisien ya. Komunikasi yang pertama ini ya sangat-sangat kurang efisien ya, karena apa, terjadi banyak proses di situ. Tapi ini paling efektif ya, efektif, tidak ada yang pesan yang apa namanya, tidak ada pesan yang hilang, tidak ada pesan yang meleset gitu ya, melengseh atau nggak pas gitu. Karena ketika nggak pas, yang sana bertanya lagi sampai kemudian mereka sama-sama paham, yang seperti tadi itu ya, garisnya, irisannya semakin banyak ya. Beda dengan nanti ya, kita lanjutkan. Jadi ketika mereka nggak jelas, mereka bisa akan bertanya lagi ya, dijelaskan lagi makin dalam, dan mungkin akhirnya terjadi kesamaan. Ketika misalnya kalian memang berangkat ya, ketika kalian berangkat ya,
dan kalian izinnya misalnya ke mama kalian, papa kalian datang, ya, papa kalian datang ke rumah dari kantor, kemudian tanya misalnya, "Mah, anak kita kemana?" Wah, mamamu bisa menjelaskan ya apa yang terjadi komunikasi. Oh, ke rumah ini, tempatnya ini, keperluannya ini misalnya ya. Karena tadi itu terjadi proses komunikasi sehingga seakan-akan pesannya itu hampir sama dengan pesan yang ada di kalian ya. Mungkin tetap ada beberapa pertanyaan papa yang mungkin iya pak aku tadi lupa menanyakan, misalnya mamanya ditanya nggak tahu karena memang tadi nggak sempat tanya atau tidak ada timbul percakapan atau tidak pernah dibahas dipercakapkan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah komunikasi kelompok ya. Komunikasi kelompok ditujukan pada kelompok, jadi bukan hanya satu orang, beberapa orang ya. Jadi kelompok adalah suatu kumpulan manusia yang memiliki antar hubungan sosial yang nyata dan memiliki struktur, memperlihatkan struktur yang nyata pula. Jadi kalau kita lihat ciri kelompok yang pertama, anggotanya lebih daripada 2. Ya, kalau masih 1 atau 2 bisa dianggap sebagai komunikasi personal. Lebih daripada 2. 3 Pak, 2 Pak. 2 sudah dianggap sebagai komunikasi kelompok sebenarnya. Lebih daripada itu ya, lebih daripada 2 dan lebih ya. 2 sama dan lebih daripada 2 kampanye. Jadi 2 masih bisa dianggap sebagai komunikasi personal, tapi juga bisa komunikasi kelompok ya. Atau mungkin kalau mau dibuat ya pokoknya lebih daripada 2 ya. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan kelompok, mereka memiliki ikatan ya, memiliki ikatan, memiliki struktur. Misalnya contoh kita sekarang ya, saya ngobrol atau ngomong dengan kalian seperti ini ya, ini adalah sebuah kelompok ya. Kalian dengan saya memiliki ikatan ya. Apa itu ikatannya? Ikatannya adalah yaitu kita kuliah ya. Ya saya dosennya, kalian kenapa Karima kok live ya? Berarti mungkin koneksinya yang kurang bagus ya. Kebetulan saya lihat Google Meet ini. Kita di sini ikatannya adalah kuliah. Saya dosen, kalian mahasiswa ya, saling belajar ini. Jadi ini ada ikatan, ada strukturnya. Saya dosen, ya ada ini yang ketua kelas. Mana ketua kelasnya hadir apa enggak ini? Tadi katanya di bandara ini. Masih di bandara atau? Nah ini, ada nggak kamu ini? Nggak ada ya? Ketua kelas, ada strukturnya, ada ikatan, ya. Jadi saya dengan kalian, ini adalah komunikasi kelompok. Ya, ini contoh yang paling bagus menggambarkan bagaimana sih komunikasi kelompok ya, seperti kita sekarang ini ya, belajar di kelas ya, ada ikatan ya. Pak Yusuf, apalagi Pak Yusuf? Misalnya lagi adalah ada pertemuan warga ya, pertemuan RT, di situ terjadi sebuah diskusi. Ikatannya apa? Ikatannya adalah mereka warga satu RT misalnya ya, tempat tinggalnya sama dan mereka disamakan oleh ikatannya adalah sebagai sama-sama warga RT 20 misalnya, dan di situ ada strukturnya, adanya Pak RT ya, kebetulan Pak RT yang membuka acara, terus kemudian nanti diatur sama MC-nya atau mungkin sekretaris RT dan macam-macam. Ya, ini adalah komunikasi kelompok. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh di mana lagi kira-kira terjadi komunikasi kelompok? Calvin? Di mana kira-kira terjadi ada komunikasi kelompok? Selain misalnya, ya, Kelompok. Eli, ya, di mana lagi ada komunikasi kelompok? Misalnya kalau tugas kelompok bagaimana? Tugas kelompok, ya betul sekali ya. Tugas kelompok bisa, itu termasuk komunikasi kelompok. Tapi kita lihat dulu kelompoknya ada berapa anggota kelompoknya. Kalau anggota kelompoknya 2, bahkan mungkin saya anggap 3, itu mungkin masih sebagai komunikasi personal ya, komunikasi personal ya. Tapi kalau anggota kelompoknya misalnya 5 kayak kalian gitu ya, itu komunikasi kelompok ya, karena lebih banyak ya. Kalau di komunikasi kelompok mungkin anggotanya 2 komunikasi personal jelas ya. Ada lagi kira-kira di mana contoh
ada komunikasi kelompok selain di kelas, di pertemuan RT mungkin ada lagi? Komunitas. Iya, di komunitas seperti apa, Pak Eli? Macam kayak komunitas kabupaten atau dari mana begitu kumpulan. Oh, betul. Ya, betul. Ya, mungkin seperti kayak Eli sama Daniel ini, mungkin satu komunitas, satu daerah misalnya, terus kemudian mereka membahas tentang sesuatu, berkumpul. Betul, mereka terikat sebagai misalnya satu organisasi, yaitu sebagai organisasi sebuah daerah asal misalnya. Betul sekali. Ya, kalau misalnya ya saya mengantar misal ya, saya mengantar anak saya misalnya ke dokter ya, anak saya sakit, saya mau ngajak ke anak saya ke dokter atau mengantar dia ya, dokternya tanya misalnya sakit apa nak gitu misalnya gitu. Nah anak saya menjawab ya, lah sambil itu kadang-kadang saya menyeluduk ya, yang ditanyakan komunikasinya kan ayah sama dokter sama anak tadi ya, saya mungkin dengarkan dan sekali-sekali mungkin bantu memberikan jawab. Kira-kira ini termasuk komunikasi apa ini? Komunikasi personal atau komunikasi kelompok? Personal. Ya, betul sekali Eli. Wah, kamu cerdas sekali Eli. Tumben kamu Eli, kok banyak ini kamu apa respon. Biasanya kamu kadang-kadang nggak muncul. Sarapan, Pak. Kenapa Eli? Sarapan. Woi, mantap ya begitu. Harus sarapan supaya bisa fokus ya, apa namanya, bisa benar-benar kita memahami mata kuliah dengan cerdas. Betul. Oke, mungkin Gaby memberikan contoh di mana ada lagi komunikasi kelompok. Gaby Ramadhani. Atau Ilham Aditya. Dibantu sama Tanaya mungkin. Di mana lagi ada komunikasi kelompok? Selain tadi sudah saya sebutkan, sudah disebutkan juga sama Eli. Ada lagi nggak sebuah terjadi proses komunikasi kelompok? Halo? Kok diam semua? Belum sarapan seperti Eli? Tanaya? Ilham? Gaby? Kok diam semua ini? Mic-nya rusak? Kayak punyanya Alif? Loh, kok nggak jawab? Amelia? Di mana lagi ada komunikasi kelompok? Halo, Amelia? Loh, apa ini? Dung-dung. Loh, malah live malah. Oh, takut ditanya ini. Jangan khawatir, Teguh. Ya, mungkin saat apa namanya rapat atau meeting di perusahaan ya, direkturnya mengumpulkan stafnya. Nah ini termasuk komunikasi kelompok ya, karena di situ mungkin ada 10 orang ya, direkturnya ada manajer ini, manajer ini, mereka terikat sebagai orang yang bekerja di perusahaan itu ya. Ada strukturnya ya, yang memanggil tadi direkturnya, ada manajer dan macam-macam, ada stafnya. Ini adalah salah satu juga contoh komunikasi kelompok. Dewi mungkin mau memberikan contoh lagi satu sebelum kita lanjutkan. Di mana kira-kira ada komunikasi kelompok? Dewi Sirwi Nuril, mic-nya on kan? Nggak rusak kan? Halo Dewi? Titama? Dibantu sama Titama? Kok diem semua ini? Mic-nya rusak semua kayak Alif ini. Waduh. Tapi speakernya hidup kan? Takutnya nanti speakernya juga ini cuma join aja kalian tapi nggak keluar suara saya juga. Waduh, kan nggak ada terjadi proses komunikasi nih kalau misalnya speaker kalian juga nggak keluar. Karena kalau speakernya rusak berarti kayak tadi permasalahan hambatan teknis ya. Tidak hanya tadi saya bilang hambatan bahasa, juga hambatan teknis. Ya, kalau hambatan teknis seperti ini, speaker kalian rusak ya. Jadi kalian tidak mendengar suara saya. Kalau tidak mendengar suara saya, ya terjadi proses komunikasi. Seperti misalnya saya tanya, contoh lagi, kalian diam karena nggak tahu, yang kalian tidak merasa bahwa kalian ditanyain sama saya. Mungkin yang kameranya bagus ini, mic-nya yang bagus ini mungkin Kurnia, Faridatul Kurnia.
Ada contoh nggak untuk komunikasi kelompok? Kurnia? Faridatul Kurnia? Para pengusaha, Pak. Kenapa? Komunikasi para pengusaha sama kliennya. Tergantung juga ya. Pengusahanya ada berapa, kliennya ada berapa ya. Tapi kalau misalnya di situ mungkin lagi membahas tentang proyek yang dikerjakan oleh vendor untuk klien tadi, ya bisa ya. Ikatannya adalah sama-sama misalnya mau menyelesaikan sebuah proyek ya. Oke. Terima kasih Kurnia. Berarti mic-nya on. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang sering kita akan temui nanti ya di kasus-kasus adalah komunikasi massa ya. Kalau tadi komunikasi personal, komunikasi kelompok, dan sekarang komunikasi massa. Jadi kalau tadi komunikasi personal hanya 1 orang, 2 orang, komunikasi kelompok lebih daripada 2 orang, tapi mungkin masih bisa dihitung ya, 20, 30 ya. Sedangkan komunikasi massa ini anggotanya sudah nggak bisa kehitung. 1 ya. Jumlahnya mungkin nggak bisa kehitung. Berapa jumlahnya sekarang saya? Kalau sekarang saya ngomong ke kalian, saya bisa menghitung ya. Saya lihat tadi misalnya, udah ketahuan berapa, gitu. Ketahuan bisa. Kalau komunikasi massa 1, tidak tahu ini. Pertama ya jumlahnya banyak, ya jelas 1 jumlahnya banyak. Yang kedua, saking banyaknya mungkin tidak bisa dihitung, ya tidak bisa. Berapa persisnya itu tidak tahu. Loh, kok bisa Pak? Seseorang ngomong kok tidak tahu siapa yang mendengarkan berapa banyak? Ya. Seperti ini, nanti kita lihat kenapa ya. Dan yang pertama banyak sekali, yang kedua tidak mudah menghitungnya ya. Terus kemudian berikutnya ya, berikutnya adalah menggunakan media ya, menggunakan media. Jadi komunikasi massa ini, massa di sini artinya banyak orang ya. Maka untuk menyampaikan ke banyak orang ini menggunakan media, dan medianya namanya media massa, atau dalam bahasa Inggrisnya mass media ya. Media massa udah banyak, medianya banyak, sehingga dari situ kita nggak tahu ya. Contoh misalnya saya sebagai penyiar radio ya, saya ngomong para pendengar radio, misalnya radio apa, radio angkasa, misal radio angkasa, hari ini agak redup, hari ini kita akan mendengarkan lagu ini. Saya tidak tahu berapa yang mendengarkan suara saya. Ya, saya tidak tahu berapa persis saat ini yang lagi. Tapi jelas banyak. Kalau 1 orang nggak mungkin, 2 orang nggak mungkin, 10 orang nggak mungkin lebih 20 orang. Tapi persisnya berapa? 1000, 2000? Nggak tahu. Ya, ini makanya dinamakan sebagai komunikasi massa. Jadi jelas komunikasi massa, yang dimaksud dengan massa banyak, ya lebih daripada mungkin 20, 30, banyak pokoknya. Kedua adalah tidak bisa dihitung berapa persisnya. Ketiga adalah menggunakan media massa. Ya. Nah, ini kalau tadi komunikasi personal bisa dianggap sebagai tidak efisien. Kenapa kok tidak efisien? Karena terlalu banyak tenaga yang dikeluarkan. Kalau komunikasi massa ini sangat efisien. Kenapa sangat efisien? Tenaga yang dikeluarkan sedikit, tetapi yang mendengar bisa lebih banyak. Tidak hanya lebih banyak, tapi juga bisa menjangkau daerah yang lebih luas. Ya, contoh, kalau misalnya saya di kelas gitu, di kampus, saya bilang, anak-anak, coba kalian paham apa yang dimaksud dengan teori komunikasi? Siapa yang tahu teori komunikasi yang dikemukakan oleh Lasswell? Ya, nah, ini saya cuma luasnya, daerahnya yang mendengar suara saya di kelas itu. Ya, tapi ketika saya sebagai penyiar, para pendengar silakan simak lagu saya ini ya, untuk yang lagi rebahan di kamar gitu. Ini tidak hanya mendengar mungkin di sekitar saya, tergantung dari sinyalnya radio tadi itu. Kalau sinyal radionya bisa didengar sampai 60 km ya, misalnya contoh radio Surabaya itu kalau ke arah timur itu saya dengar sampai Probolinggo itu bisa. Kalau ke arah barat itu sampai Kediri itu bisa ya. Jadi bayangkan ya, saya ngomong ke banyak orang, dengan hanya melakukan 1 bisa ya. Ini akan dinamakan efisien. Bayangkan kalau saya menggunakan komunikasi personal, berapa lama saya ngomongin orang sebanyak ketika ngomong komunikasi massa. Contoh misalnya
ini kayak kejadian beberapa waktu yang lalu di radio Surabaya, ada anak yang hilang, siapa itu namanya itu ya. Nah, orang tuanya melapor ke radio SS, mungkin melapor ke polisi, melapor ke SS, anaknya sudah 3 hari kalau nggak salah, itu berapa hari itu nggak pulang ya. Akhirnya SS sering mengulang-ulang di siarannya. Apa yang terjadi? Banyak orang yang tahu ya, bayangkan. Mungkin ada, nggak tahu, banyak sekali, tidak hanya orang Surabaya, di luar Surabaya pun banyak mendengar. Coba bayangkan, kalau misalnya tidak menggunakan komunikasi massa, berapa lama orang tua tadi memberitahukan ke orang-orang sebanyak tadi komunikasi massa? Berapa lama waktunya? Mungkin lama sekali ngomong ini, jalan sana, ngisi. Kalau menggunakan komunikasi massa, sekali minta bantuan itu langsung didengar semua. Dan apa yang terjadi? Ya efektif ya, sampai kemudian 5 hari kemudian ditemukan di Pasuruan ya, yang membawa ya masih kerabatnya ya, karena ada masalah keluarga katanya. Ya ini contoh sangat efisien, tenaganya sedikit tapi sangat biasa. Maka ini yang sebenarnya kita manfaatkan ya, kayak misalnya contoh di mata kuliah teori periklanan dan manajemen periklanan ya. Kalau kita bisa membuat sebuah bentuk komunikasi visual ya, atau komunikasi audio visual yang bentuknya iklan, bayangkan kalau kemudian saya menyampaikan itu langsung banyak orang mendengar dan kemudian mereka bertindak sesuai keinginan kita. Bayangkan, saya punya produk HP, saya bilang HP saya ini bagus loh, hari ini saya ada diskon. Silakan datang ke toko. Kalau enggak silakan buka website ini. Kalau enggak mau repot datang ke sini. Udah ngomong seperti itu, berapa persen misal dari pendengar, dan itu mungkin terjadi proses penjualan. Bayangkan kalau saya ngomong satu persatu, yaitu saya menggunakan SPG ya, SPG-nya datang ke rumah-rumah ya. Berapa lama itu untuk membutuhkan itu? Nggak mungkin cukup sehari, kecuali kalau SPG saya banyak, maka ini tidak efisien. Sedangkan saya menggunakan iklan ya, hanya berapa kali iklan, misalnya itu 1 kali iklan pun juga langsung semua orang tahu. Sedangkan menggunakan SPG yang dibutuhkan berapa banyak dan berapa lama SPG membutuhkan, dan butuh tenaga banyak, jalan ke toko, jalan ke rumah ini, nok-nok pintu lagi ke satu rumah, dokter lagi, seperti itu. 1 hari cuma mengunjungi berapa rumah. Sedangkan saya tadi menyampaikan lewat media massa, udah lebih daripada kemampuan yang didatangi oleh SPG. Ya, namun, ya kalau tadi ada positifnya yaitu efisien. Beda dengan komunikasi persona tadi, kayak kita melakukan kunjungan ke rumah-rumah. Ya, komunikasi massa ini negatifnya, kelemahannya adalah kurang efektif. Ya, kenapa kurang efektif? Karena pesan yang disampaikan masih bersifat searah ya. Jadi kalau tadi misalnya komunikasi personal, kalian minta izin ke orang tua ya, orang tua masih belum jelas ya, dia bisa bertanya langsung, jadi langsung sebagai komunikan langsung memberikan feedback ya, sebagai komunikator, tanya siapa yang kamu mau datangin ya, jadi jelas ya, nanti sehingga kemudian sampai kemudian terjadi kesamaan makna. Sedangkan komunikasi massa kurang efektif ya, karena sifatnya searah ya. Jadi contoh misalnya, saya melihat misalnya contoh tadi itu, orang tua tadi itu, atau mungkin iklan ya, ketika saya melihat iklan, si melihatnya itu, loh gimana ya tadi saya menghubunginya ya, kok iklannya cepat gitu. Wah ini nggak efektif ya, karena apa? Ketika saya tertarik itu, saya mau telepon, karena di situ disebutkan nomor teleponnya, saya tidak mencatat tadi itu, udah hilang kemudian. Nah ini contoh kurang efektif ya. Kalau misalnya ngobrol, mungkin kita bisa nunggu, bahkan mungkin bisa ngeja 1 demi 1, 0, 8, 1, 2, 3, 4, dia bisa nyatet ini. Meskipun kita ulang 2-3 kali, tak ingatkan, tapi setelah itu lupa. Jadi komunikasi massa memiliki keunggulan efisien, tapi memiliki kelemahan kurang efektif ya. Karena ya itu tadi ya, ada pesan yang disampaikan tidak bisa benar-benar persis apa yang kita inginkan ya, kayak gitu. Syarat-syarat ya. Kalau tadi ada 3 orang ya, 3 golongan yang menerima, atau 3 golongan jenis komunikan, yaitu persona, kelompok, dan massa. Nah, syarat-syarat yang harus dimiliki sebagai komunikan, yang pertama adalah
memiliki keterampilan atau kemampuan menangkap dan meneruskan pesan. Ini penting, ya, karena memang sifatnya dia adalah sebagai receiver, menerima, maka dia harus memiliki keterampilan meneruskan pesan, ya. Nah ini contoh misalnya tadi saya tanya ke kalian, saya juga nggak tahu apakah kalian tidak menjawab itu, kalian tidak menerima pesan saya misalnya, sehingga tidak bisa bereaksi. Ya, ini contoh, ya. Jadi harus memiliki syarat, ya, yaitu bisa memiliki keterampilan atau kemampuan untuk menangkap pesan, ya. Nah, bisa saja pesan yang diterima, itu terganggu, ya. Kayak misalnya contoh yang seperti saya sampaikan tadi, ya. Ketika saya memberikan seminar, ada suara diesel di samping tempat seminar ini, sehingga suaranya itu mengganggu, ya, sehingga di sana sayup-sayup, ya, suaranya nggak jelas, saya ngomong ada ketangkep, ada nggak ketangkep gitu, atau suara speakernya, ya. Contoh saya pernah mengikuti pengajian di masjid, speakernya kurang bagus, ya, sehingga ustadznya kadang-kadang suaranya nggak jelas, apa ini ngomong apa gitu, sehingga saya harus konsentrasi, dan sekonsentrasi pun ada beberapa pesan yang lewat, ya, saya tidak bisa menangkap, ya. Nah ini berarti saya tidak terampil dan tidak mampu menangkap itu, ya. Tapi ini mungkin bukan kesalahan saya, tadi kesalahannya itu mungkin di salurannya, ya. Tapi semuanya harus memiliki kemampuan, ya. Jadi contoh misalnya, mohon maaf ya, misalnya contoh kalian menjenguk orang sakit misalnya di rumah sakit, ya, sakitnya mungkin parah sehingga pakai alat macam-macam, ya. Nah, kalian berkomunikasi dengan itu, Pak, bapak sakit apa gitu, dia mungkin nggak mendengar, nggak memiliki kemampuan menangkap pesan itu, ya, mungkin sakit, pusing atau apa kayak gitu, ya. Sehingga ya itu tadi itu, ya, tidak memiliki kemampuan menangkap pesan. Ya itu tadi, mungkin punya telinga tapi ya itu tadi, atau mungkin kalian membangunkan adik kalian misalnya, ya, kalian membangunkan adik kalian, tapi adik kalian itu misalnya di kamar lantai atas, kalian dari bawah karena gak punya waktu. Dek bangun, dek bangun. Adik lagi tidur, nggak mendengar gitu, nggak bisa menangkap, komunikasi ini tidak sampai. Kalian mungkin harus berkali-kali pun nggak bisa didengar, jadi nggak bisa disampaikan, nggak dipesan, kecuali mungkin kalian datang, naik ke atas, masuk ke kamarnya, memegang tangannya, memukul-mukul tangannya, kakinya, gitu. Baru kemudian dia sadar, kemudian, ada Pak? Kamu itu loh, katanya hari ini ada kuliah daring, gitu. Iya lah, jam berapa sekarang? Ini 7:30 sama Pak Yusuf ini. Kamu belum sarapan. Oh iya, terima kasih Kak. Nah, kayak gini. Kemudian berikutnya adalah syarat yang harus dimiliki komunikan, harus memiliki pengetahuan tertentu. Ya, pengetahuan tertentu tadi itu frame of reference sama field of experience. Jadi contoh pengetahuan itu misalnya pemahaman tentang masalah misalnya bahasa, ya. Saya dengan komunikator harus memiliki kemampuan bahasa yang sama. Saya mau ngomong seperti ini pakai bahasa Indonesia, kalian juga harus paham tentang bahasa Indonesia, ya. Kalau misalnya kayak tadi ustadznya menggunakan bahasa Sunda, saya tidak bahasa Sunda, saya juga saya bisa menerima, saya memiliki kemampuan mendengar, ya, tapi saya tidak bisa memahami pesannya karena saya tidak memiliki kesamaan bahasa dengan itu, ya. Kemudian berikutnya adalah sikap, ya. Sikap ini adalah seperti yang tadi sudah ditunjukkan sama Eli, ya, Elitius, ya, di mana dia bisa menjawab macam-macam. Ini berarti sikapnya adalah fokus, ya, sehingga tahu, paham. Bayangkan bandingkan misalnya Eli ini dengan tadi cerita saya tadi, misalnya adik kalian yang kalian harus dibangunkan karena ada kuliah. Ya, ini enggak dalam keadaan fokus karena dia tidur. Jadi kalian berkomunikasi dengan nggak sampai, ya. Jadi syarat untuk jadi komunikan yang pertama ya memiliki kemampuan untuk menangkap pesan, yang kedua adalah memiliki pengetahuan tertentu khususnya misalnya bahasa, kedua adalah sikap, ya, sikap yang siap menerima pesan, ya. Contoh tadi gitu, kalian mengunjungi siapa gitu sakit, dia mungkin tidak bersikap untuk menerima pesan,
Jadi kalian mengajak ngobrol, Pak sakit apa Pak? Sakitnya di mana? Dia diem aja ya. Saya pernah itu mendatangi teman dosen ya. Teman dosen sakit kena, mohon maaf, kena stroke ya. Jadi ada pendarahan di otak gitu, terus dioperasi ya. Dioperasi apa namanya, diambil kayak patok kepalanya gitu, satu ruas itu, kemudian darahnya dikeluarkan ya. Setelah operasi itu dikeluarkan ya dari ruang operasi ya, kayak di klinik di rawat inap. Saya datang ke sana ya, dia bergerak-gerak ya nggak terlalu kayak yang di ruang ICU yang diberi kayak kabel-kabel itu selang-selang, nggak, biasa ya, bergerak-gerak gitu. Ketika saya datang itu ada istrinya. Nah, istrinya bilang ke suaminya, yaitu teman saya, Pak, ini Pak Yusuf datang ke sini gitu. Saya melihat matanya ya apa istilahnya, merem ya, tidak melihat ya gitu. Ya tidak ngomong, tapi katanya istrinya dia tahu ya, bisa berkomunikasi, mendengar bahasa ya. Terbukti katanya dia itu reaksi dari tangan ya, reaksi dengan tangan ya. Jadi saya komunikasinya tidak langsung, jadi saya komunikasi ke dia lewat ke istrinya yang itu, tapi akhirnya ya saya tidak berkomunikasi kok, rasanya ya apa ya, kasihan gitu, sehingga ya saya langsung menanyakan ke istriku, ini sakit apa, kenapa kayak gini ya. Jadi cuma tadi itu istrinya menyampaikan ya, loh Karima live lagi ya. Oke, sekarang proses komunikasi berikutnya ya, ada komunikator. Komunikator sumbernya dari resource ya, sumber ya. Jadi proses komunikasi ada dari sumber ya. Nah ini ya. Jadi ada source, sumber komunikasi, kemudian ada komunikator ya. Komunikator adalah yang punya informasi, punya pesan, terus kemudian ada pesan itu sendiri, kemudian ada saluran dan penerima pesan. Sekarang yang terakhir adalah efek ya, efek ya. Dari proses komunikasi ini yang paling akhir adalah efek ya. Efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi ya, yaitu sikap atau tingkah laku orang atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi efek itu ya apa yang kita inginkan ya, apa yang kita inginkan. Jadi ketika misalnya contoh seperti kita sekarang di kelas ya, contoh kita di kelas ini, ketika kita belajar seperti ini ya, belajar ini, saya berkomunikasi, menyampaikan pesan ke kalian, kalian mendengar saya, efek yang saya inginkan adalah kalian tahu ya, kalian paham dengan ilmu komunikasi ini, misalnya di dalam proses komunikasi ini ya. Ini yang saya maksudkan sebagai efek ya. Ada yang ada manfaatnya, itu sebagai itu. Kalau misalnya komunikasinya itu adalah misalnya adalah iklan, efeknya yang diharapkan orang yang melihat iklan atau mendengar ya, itu melakukan apa yang diinginkan iklan itu. Misalnya ada diskon, silakan datang ke toko, ya dia datang dan membeli barang itu karena ada diskon misalnya ya. Atau misalnya tadi itu misalnya ya yang dicontohkan tadi, misalnya klien dengan perusahaan ya. Ya ini kemudian jadi paham, oh berarti progresnya sampai sini loh gitu. Atau lagi meeting di perusahaan, ada direkturnya, ada beberapa manajer ya. Ini kemudian ada efeknya, yaitu oke, setelah ini kita jalankan apa yang kita rencanakan dan kita kita setuju bersama. Oke, bubar. Yang di bawah situ akan melakukan sesuai apa yang jadi perannya masing-masing. Nah, itu namanya efek ya. Jika sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai, maka berarti komunikasi berhasil. Demikian sebaliknya, bila mana tidak sesuai, berarti komunikasi itu tidak berhasil. Ya, contoh misalnya tadi itu, saya datang ke sebuah tempat mencari mengunjungi seorang teman ya. Daerah ini tidak menggunakan bahasa yang sama dengan saya, misalnya ya. Saya datang ke Madura, misal contoh ya. Saya datang ke rumah teman saya, tiba di sana
alamatnya di sana nggak jelas seperti kita, mungkin jalannya, nomornya saya bingung. Saya tanya ke penduduk setempat. Nah, penduduk setempatnya cuma apa namanya, geleng-geleng aja. Geleng-geleng itu bisa dua, ya. Tidak tahu apa yang dimaksudkan saya. Pak, tahu rumahnya Pak Bambang misalnya gitu. Pak, tahu rumahnya Pak RT. Pak, tahu Pak rumahnya Pak Lurah. Geleng-geleng gini. Berarti bisa saja nggak paham dengan pertanyaan saya, atau kemudian dia mungkin paham tapi tidak tahu tempatnya. Nah, ini adalah komunikasi yang efeknya yang tidak berhasil karena saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, ya, yaitu informasi, ya, informasi yang kita inginkan. Waduh, orang ini kayaknya tidak bisa membantu kita. Oke, kita jalan lagi cari orang lain. Nah, ini adalah sikap dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka komunikasi itu mungkin tidak berhasil, ya. Lah, kalau kemudian kita lihat bahwa efek, ya, dapat dilihat sebagai personal opinion, public opinion, atau majority opinion. Sekarang kita lihat, ya, personal opinion atau pendapat pribadi. Ya, jadi efeknya bisa bentuknya 3, yaitu personal, public, dan majority, ya, atau majority. Yang pertama adalah pendapat pribadi atau personal, ya, adalah akibat atau hasil yang diperoleh dari komunikasi, dan personal opinion ini adalah sikap dan pendapat seseorang, ya, terhadap suatu masalah. Jadi tadi itu komunikasi, misalnya komunikasi personal, ya, komunikasi personal. Kalian minta izin ke ibu kalian, ya, mama kalian mau ke rumah teman kalian, ya. Di sini kemudian terjadi komunikasi, terus akhirnya mama kalian mengizinkan. Nah, ini yang dinamakan sebagai personal opinion. Jadi mama kalian akhirnya oke, saya setuju, kamu boleh ke rumah teman kalian. Ini adalah personal opinion karena ditujukan oleh satu orang kepada suatu masalah, yaitu masalahnya apa? Masalah kalian harus datang ke rumah teman kalian. Bagaimana kalau misalnya ditolak misalnya? Bisa saja mungkin komunikasinya mungkin tidak bagus, atau kemudian siapa namanya mama kalian ini memiliki pandangan yang tidak sama dengan pandangan kalian. Misalnya kunjungan ke teman kalian itu bagi mama kalian tidak penting, nggak usah misalnya, itu sudah nggak diizinkan, padahal bagi kalian adalah penting. Nah, ini jadi di sini ada perbedaan opinion antara kalian sebagai anak yang minta izin ke mama dengan mama yang memberikan izin, ya. Kemudian berikutnya adalah public opinion. Di sini ada kata publiknya. Public itu berarti publik, ya, banyak orang, ya, pendapat umum, ya. Pengertiannya adalah penilaian sosial mengenai sesuatu hal yang penting dan berarti atas dasar pertukaran pikiran oleh individu secara sadar dan rasional. Ya, jadi kalau di sini, kalau tadi pikiran atau sikap atau pendapat seseorang, maka di sini adalah penilaian sosial mengenai sesuatu. Jadi sosial, ya, kalau kita belajar kemarin di sosiologi komunikasi, sosial ini adalah hubungan berbagai manusia, ya, banyak orang, ya, terhadap sesuatu, ya, berdasarkan tadi itu proses komunikasi. Contoh misalnya seperti ini, ya, saya sebagai PRT, misalnya Menteri Kesehatan lah, atau gubernur, ya, saya bilang ke media massa, ya, dan saya menginginkan apa yang saya inginkan, yaitu warga saya, misal ini contoh, ya, contoh, warga saya harus divaksin, gitu, ya, gitu. Si gubernur bilang bahwa di dalam pandemi ini kita perlu vaksin untuk bisa menjaga tubuh kita dari serangan penyakit, misalnya seperti itu, ya. Ya, namun, ya, komunikasi yang disampaikan, ya, disampaikan misalnya Pak Gubernur, Bu Gubernur ini ternyata tidak bisa dipahami, ya. Justru malah kemudian dari luar sana ada penilaian dari masyarakat yang mungkin berbeda. Oh, jangan, vaksin itu justru malah
tambah sakit. Bahkan ada orang yang setelah divaksin malah meninggal misalnya. Wah, jadi penilaiannya berbeda, dan itu ada sikap ya, sikap yang mungkin yang timbul ya dari apa ya, dari masyarakat di situ, yang mungkin tidak hanya dari gubernur, dari macam-macam. Si masyarakat tadi itu membaca misalnya dari grup WA, atau kemudian membaca atau melihat video YouTube yang seperti itu, atau melihat berita-berita internet gitu. Akhirnya kesimpulan, aduh, kayaknya tidak perlu ini, atau nggak usah deh kita vaksin. Jadi apapun gubernur memaksa, ayo vaksin, nggak ada yang datang, nggak ada yang mau ya. Ini adalah public opinion. Jadi sikap dari sebuah masyarakat yang secara sadar dan rasional berdasarkan komunikasi yang didapat. Pak Yusuf, komunikasinya itu salah Pak Yusuf. Dia sih membacanya apa dari website-website yang tidak bertanggung jawab. Salahnya dia sendiri. Kenapa dia mendengarin omongan orang-orang yang tidak ahlinya, misalnya bukan dari dokter, dari teman-temannya yang di pasar, pedagang di pasar gitu. Salahnya sendiri sih dia apa namanya membaca berita-berita dari website yang nggak jelas. Gitu. Ya, kita nggak bisa seperti itu ya. Namanya juga orang kadang gitu, yaitu tadi berdasarkan komunikasi yang dia lakukan dengan pihak-pihak yang ya itu tadi, pihaknya kalau menurut kita mungkin pihak yang tidak kredibel, tapi dia mungkin menganggap kredibel ya, dimana hasil proses komunikasinya ini punya opinion yang mungkin secara keseluruhan berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Ini public opinionnya, jadi adalah pendapat umum. Maka kadang-kadang kita mendengar atau membaca ada sebuah polling ya. Polling ini yang kemudian ditanyakan ke umum tentang sesuatu. Ya, misalnya contoh, misalnya kalau sekarang pemilu, Bapak Ibu memilih siapa? Nah, ini contoh adalah opinion ya, opini yang ditanyakan kepada masyarakat. Hasilnya nanti survei 40% orang sekarang memilih ini, 60% orang milih ini. Nah, ini namanya public opinion, dan ini kadang-kadang perlu ya, karena kita nggak tahu ya antara pikiran kita dengan pikiran banyak orang, maka pemerintah juga harus mendengarkan ya. Sebentar, mungkin saya minta izin kita break dulu ya. Ada suara adzan, takutnya komunikasi yang saya sampaikan juga mengalami noise ya, terganggu ya, karena ada saluran yang tidak bersih. Oke, kita tunggu dulu ya.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya. Jadi ada efek dari proses komunikasi ya. Efeknya ada beberapa. Yang pertama adalah personal ya, kemudian yang berikutnya adalah public opinion. Ya. Jadi personal opinion dan public opinion. Berikutnya adalah majority, ya, majority. Kalau publik ini mungkin secara umum ya, artinya secara keseluruhan pendapat umum adalah pendapat masyarakat seperti ini. Sedangkan majority mungkin pendapatnya gak hanya satu suara, banyak. Tapi yang paling banyak yang mana? Ya, contoh misalnya saat kampanye ya, di situ kan ada beberapa calon ya. Misalnya calon presiden atau calon gubernur atau calon wali kota atau calon legislatif ya, siapa yang sebenarnya ini orang kepingin milih siapa. Nah ini sebagian besar mungkin akan ketahuan ya, tapi bisa saja mungkin nggak ketahuan, sama-sama kuat misalnya ya. Maka di sini ada pendapat terbesar, pendapat yang paling banyak dari masyarakat ya, namanya majority opinion. Oke, jadi intinya ketika komunikasi terjadi ya, pasti ada harap yang ada tujuan yang diinginkan dari proses komunikasi itu. Saya berkomunikasi dengan kalian saat ini, harapannya adalah kalian memahami tentang proses komunikasi. Ya, kalian minta izin ke mama kalian, harapan dari proses komunikasi ini adalah kalian mendapat izin dari orang tua. Saya mungkin sebagai direktur ya, mengajak manajer saya meeting gitu, adalah mungkin berharap adalah bisa ada solusi terhadap untuk kemajuan perusahaan saya ya, atau mungkin rektor mengajak para dosen ya, ada wakil rektor di situ, ada dekan, mungkin ada kepala prodi, diajak ya. Harapannya adalah ketika rektor mengundang itu tadi adalah efeknya dari komunikasi meeting tadi itu adalah ada sesuatu yang kemudian bisa diputuskan ya, kayak gitu. Jadi komunikasi ini ada efeknya. Kira-kira ada nggak komunikasi yang tanpa efek? Halo, ada nggak kira-kira komunikasi yang tanpa efek? Nggak ada, Pak. Kenapa? Kok nggak ada? Kenapa, Diki? Apa namanya? Kamu katakan tadi tidak ada komunikasi yang tanpa efek. Nggak tahu, Pak. Ya, bisa jadi mungkin ada komunikasi yang tanpa efek. Komunikasi apa itu, Pak? Misalnya kalian nunggu di ruang tunggu, terus kemudian sambil nunggu ya ngobrol nggak jelas, nggak apa ya, hanya chit-chat atau bahasa Inggrisnya chit-chat atau mungkin bahasa Indonesianya basa-basi atau
ya sekedar ngobrol aja gitu loh ya. Hanya misalnya ya, membahas sesuatu yang mungkin tidak berguna. Ya, contoh mungkin kalian yang sudah gabung dengan saya tadi, mungkin sebelum waktunya yang sudah gabung tadi, saya nyetel radio ya, radio yang saya dengar adalah Delta. Kebetulan tadi yang dibahas itu adalah komunikasi yang tidak diinginkan ya. Jadi komunikasi itu diciptakan tapi tidak diinginkan misalnya. Seperti apa? Dia tadi mencontohkan si penyiarnya tadi itu bertemu dengan seseorang, terus orang ini tanya misalnya ngobrol, jadi dia di bank terus ya sambil nunggu ternyata ada orang yang kenal dia gitu loh ya, dia ngajak ngobrol, dia nggak kepingin ngobrol gitu sehingga ya komunikasi ada ini ya, tapi nggak ada efek ya, dan bahkan dia nggak suka ya, sehingga ketika ada panggilan gitu nomor 43 misalnya, padahal bukan nomornya, dia aksi nomornya supaya menghindari itu ya. Penyiar yang satunya cewek ya, dia bilang kalau dia kadang-kadang naik taksi gitu, si sopirnya ini kadang-kadang kemeruh gitu ngajak ngobrol di dalam itu. Nah ini mungkin komunikasi yang tidak ada tujuan, tidak ada berharap efek, hanya cuma mungkin mengisi waktu. Ya mungkin banyak komunikasi-komunikasi yang tidak selalu ada efek. Ya, memang komunikasi tentu dilakukan karena kita sudah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan effort, berharap ada efek. Seperti kalian ini, saya juga ya, ketika kalian sudah menyalakan HP kalian, komputer kalian untuk mendengarkan atau ikut kuliah daring ini, kalian sudah berkorban, kalian kepingin dapat efek. Efeknya adalah mendapat ilmu ya, seperti juga mungkin tidak harus kunjungan daring, misalnya kayak offline, kalian datang ke kampus ya, naik ke lantai 5 ya, atau lantai 7 misalnya kalau di laboratorium ya, lantai 5 biasanya kita ya, di lantai 5 atau lantai 4 ya. Terus kemudian kalian mendengarkan dosen. Nah, ini komunikasi yang terjadi antara kalian dengan dosen ada efek, yaitu keluar dari ruang kelas itu kalian mendapat sesuatu, mendapat ilmu, mendapat apa kayak gitu ya. Tapi bisa jadi ada komunikasi yang tanpa efek, tidak berharap, tidak ada manfaatnya, yaitu misalnya contoh tadi, sambil menunggu dipanggil dokter, ya hanya ngobrol, nggak jelas juga untuk apa gitu. Bahkan saking nggak jelasnya mungkin ada beberapa, karena kita nggak kenal dia sama dia, baru ketemunya di situ, mungkin ada pertanyaan yang malah kita nggak suka gitu. Misalnya contoh tadi itu, penelponnya tadi ke radio tadi telepon, dia tidak suka ketika si sama tadi ojol ya, driver online tanya, Mbak sudah menikah belum gitu. Wah, ini cewek tadi yang telepon itu, katanya pertanyaan atau komunikasi yang paling tidak diinginkan ya. Kalau dia lagi hatinya enak gitu, dia akan jawab, ya gimana Pak, belum ada yang ketemu gitu ya. Nah tapi lagi judek, lagi pusing, dia jawab, ngapain sih Pak tanya-tanya itu ya ini contoh tadi itu. Jadi maka saya tanya bahwa memang komunikasi memang berharap ketika kalian minta izin ke orang tua, efek yang diinginkan adalah dapat izin ya. Izin ya, bisa saja mungkin tidak, tapi ini ada efeknya. Tapi kalau kemudian komunikasi dilakukan tanpa berharap sesuatu, bisa saja ya, ngobrol-ngobrol di warung kopi misalnya karena baru ketemu di situ, di ruang tunggu ya. Seperti itu ya, nggak jelas ya. Pak Yusuf, kalau saya mendengarkan radio ya, ada percakapan ya, ada talk show gitu ya, si penyiar dengan ya kayak tadi lah gampangnya, tadi bukan talk show ya, penyiar dengan penyiar, 2 orang sambil ngobrol, terus kemudian ada telepon masuk. Ini apakah termasuk komunikasi yang tanpa efek? Ya sebenarnya ini bukan komunikasi tanpa efek, ada efeknya. Apa? Saya dapat pengetahuan dapat pengetahuan ya, mungkin juga efeknya adalah misalnya saya jadi segar, ikut tertawa ya, karena celutukan-celutukan obrolan dari dari penyiarnya. Atau kadang-kadang kayak beberapa hari lalu, misalnya hari Kamis yang lalu, karena Jumat kan libur ya, saya sempat mendengarkan radio Surabaya. Sebenarnya dulu saya selalu mendengarkan radio Surabaya ya, setiap datang ke kantor belum apa-apa saya nyalakan radio dulu ya, saya masih pakai jaket, masih pakai tas gitu, belum
belum duduk di kursi, belum nyalakan komputer, sudah saya nyalakan radio. Karena tadi bangun tidur pun saya juga mendengarkan radio SS itu ya, terus kemudian sampai saya berangkat. Kenapa kok saya dengarkan radio SS? Karena saya ingin tahu ketika dalam perjalanan itu nanti ada yang macet atau tidak. Kalau ada macet, saya mungkin bisa mengambil jalur alternatif lain. Lah, ketika saya di kantor, ya saya mungkin dapat informasi ketika misalnya kan radio SS kadang-kadang memuat berita atau mungkin percakapan talkshow seperti ini, dapat informasi, dapat pengetahuan. Nah, ini komunikasi ini juga ada efek, ya efeknya mungkin ya tadi itu dapat pengetahuan informasi atau dapat hiburan, ya ini efek ya. Atau juga misalnya saya mendengarkan ceramah gitu ya, ceramah di YouTube atau mungkin hanya lewat streaming ya, itu searah itu ustadznya, saya mungkin nggak bisa tanya ya. Walaupun tanya pakai chatting belum tentu dijawab ya, anggap saja searah ya, komunikasi massa. Tapi mungkin saya dapat pengetahuan. Ya, ini adalah efek yang komunikasi yang ada efek. Tapi kalau kemudian tidak ada efek, ya, tidak ada sesuatu yang dari manfaat itu, ya bisa jadi ya ada komunikasi seperti itu. Karima, kenapa sinyalnya kurang bagus ya? Sering live ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan yang terakhir ya, mungkin ada 2 slide lagi, yaitu adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan, perlu diperhatikan dalam proses komunikasi. Pertama, ada di dalam tahapan proses komunikasi yang dinamakan sebagai fact finding. Fact finding ini adalah mencari fakta, mencari dan mengumpulkan fakta dan data sebelum kegiatan komunikasi. Ya, ketika proses komunikasi dilakukan secara yang tadi itu, secara serius yang ada berefek tadi itu, si komunikator akan melakukan fact finding, ya, mencari dan mengumpulkan fakta dan data. Ya, contoh seperti saya ketika mengajar seperti ini, sebelum saya mengajar, ya saya belajar dulu, belajar dulu, bikin PowerPoint-nya, ya, terus kemudian berpikir, oh nanti umurnya ini, contohnya ini, sudah saya pikirkan, ya, sudah saya carikan data-data seperti itu, ya. Oh, mencari informasi, belajar kayak gitu ya, dari internet saya kumpulkan. Baru kemudian adalah planning. Kira-kira apa yang nanti yang akan saya kemukakan, bagaimana caranya, berdasarkan data atau fakta yang saya dapat. Misalnya tadi contoh lagi kasus yang tadi, kalian minta izin ke mama kalian karena mau ke rumah teman kalian, ya. Pertama, kalian mencari fact finding. Tentu misalnya berkaitan dengan keinginan kalian ke rumah teman. Sebenarnya mau apa ke teman itu? Mengerjakan tugas apa gitu ya. Nah, dari situ kemudian timbul planning. Oh, nanti saya tak minta izin ke mama. Enaknya minta izin ke mama pas kapan ya? When? Ya, jam waktu kapan? Nah, ini kemungkinan kalian akan mencari kebiasaan mama yang mungkin gak repot jam gini misalnya. Mungkin malam sebelum tidur misalnya. Jangan pagi, kalau pagi mama mungkin sibuk sehingga mungkin kemungkinan ditolak. Misalnya. Jadi terus apa yang saya omongkan dulu ya? Apa yang pakai gaya bahasa apa? Pakai komunikasi nonverbal seperti apa? Ya seperti itu. Jadi fact finding, kemudian planning. Pak Yusuf pasti seperti itu, betul ya. Ini kalau komunikasi yang dianggap serius ya. Contoh lagi yang tadi itu komunikasi kelompok. Ketika misalnya tadi contoh dari siapa tadi, vendor bertemu dengan klien, ya, menjelaskan progres pekerjaan yang dilakukan vendor tadi terhadap klien. Ini pasti nih, vendor juga akan fact finding, ya. Oh, faktamanya sampai mana ya progres yang sudah kita bikin gitu, ya. Demikian juga yang mendengar mungkin kan cari mana ini ada laporan yang terakhir dari vendor kita gimana gitu. Kemudian si vendornya mungkin akan planning, wah aku tak bikin PowerPoint bikin presentasi, bahkan kalau perlu dicetak ya, ada data yang dicetak yang kemudian dibagikan. Ini sudah di-planning kan. Oh, nanti apa yang mau disampaikan ya, seperti ini ya, supaya nanti bisa terjadi apa yang kita inginkan. Nah, yang ketiga ini yang benar yang kita lakukan, yaitu adalah komunikasi. Sampaikan
ketika tadi itu vendor dengan klien, ya dia akan melakukan komunikasi seperti yang direncanakan, bikin PowerPoint-nya gitu ya, sesuai dengan PowerPoint. Bahkan mungkin sebelum bertemu dengan klien, mungkin dia akan mendiskusikan dengan timnya. Besok kita mau progress report loh dengan klien ini, bagaimana gitu. Oh ini seperti ini. Nah itu mungkin didiskusikan. Kayaknya ini perlu tambahan ini data di sini, tambahin foto-foto. Ya kalau perlu ini tambahin video yang menunjukkan situasi sekarang, misal seperti itu ya, supaya nanti benar-benar komunikasinya ada efeknya ya. Efeknya misalnya, oh klien puas ya, oh progress reportnya bagus ini, wah oke, jalan terus kalau begitu. Jangan sampai kemudian kok cuma gini aja, bahkan sudah lama ini saya sudah membayar ke Anda ini, Anda mau kerja apa enggak ini, kalau enggak saya hentikan mending saya berikan ke lain daripada nanti saya rugi waktu. Misal kalau seperti ini, kita yang rugi. Si komunikator tadi itu nggak mau kayak gitu, maka dia harus melakukan fact finding, planning. Tapi kalau komunikasi yang tanpa maksud, tanpa efek, ya seperti tadi kalian di naik ojol misalnya, ya sudah nggak ada rencana, mungkin akan terjadi komunikasi ini mungkin tidak melakukan proses ini, fact finding, planning, karena memang tidak berharap ada efek. Demikian juga kalian mau berangkat atau ke dokter, kemudian nunggu di samping kalian juga mungkin nunggu. Ya, ini tidak direncanakan. Nanti aku kalau di ruang tunggu, nanti ketemu orang, aku ngomong tentang ini. Nggak ada rencana. Nah, kalau seperti ini mungkin tidak ada tahapan ini. Nah, yang ketiga adalah komunikasi. Ya, komunikasi berdasarkan susunan rencana yang dibuat. Ya, tadi misalnya tadi vendornya sudah membuat presentasi, ya disampaikan. Ya. Terus kemudian kalau misalnya direkturnya mau menyampaikan sesuatu agar kemudian dapat masukan dari manajer-manajernya, jadi sudah menyampaikan apa gitu ya. Dan kemudian mungkin dari situ kemudian ada harapan, oh kok ternyata nggak seperti ini ya. Atau mungkin sebelum terjadi proses komunikasi, mungkin sudah diberi undangan, di dalam undangan disampaikan, besok kita akan rapat direksi tentang ini, ya. Tolong disiapkan datanya tentang ini, ya. Masing-masing departemen untuk menyampaikan rencananya. Nah, jadi ketika memang seperti itu, ya kemudian terjadi komunikasi yang bagus, ada efek yang diharapkan. Ya. Kemudian melakukan evaluasi, yaitu adalah penilaian dan analisa hasil dari berkomunikasi untuk dijadikan bahan perencanaan selanjutnya. Jadi fact finding, planning, komunikasi, kembali lagi ke evaluasi. Dari evaluasi ini kembali lagi ke fact finding, planning, komunikasi, evaluation, terus seperti itu ya. Karena supaya terjadi komunikasi yang berkesinambungan dan baik ya. Jadi contoh misalnya ketika saya bertemu dengan klien, ternyata apa yang saya progress reportkan mengecewakan. Wah, berarti ini saya salah di mana ini? Apakah saya tidak ahli berkomunikasi atau kemudian data yang saya sampaikan tidak memuaskan? Ya, ini banyak sekali di dalam kasus saya. Contoh, makanya saya percaya dengan kayak Universitas Dinamika ini membekali ilmu yang cukup ya, meskipun kalian benar-benar cuma hanya belajar di DKV, tapi pengalaman saya punya tim dari anak Stikom ini, anak DKV ini banyak yang tidak pintar berkomunikasi. Jadi misalnya saya dapat project bikin logo, saya serahkan ke tim saya, anak DKV Unitomo, bikin logo, Undika. Bikin logo ya, terus kemudian karena saya tidak punya, karena mungkin saat itu sibuk dan saya harus berbagi yang lain, saya minta dia untuk presentasi sendiri. Dan ini kebanyakan dia tidak ahli berkomunikasi, tidak menyampaikan, sehingga tidak bisa mempersuasi. Jadinya apa? Logonya ditolak ya, logonya ditolak, dia harus bikin lagi ya. Bagi kami sih, bagi dia mungkin nggak masalah, oke. Ya bikin lagi, tapi bagi kami sebagai pihak yang wakili perusahaan merasa itu nggak boleh ya. Kalau ditolak berarti ada waktu yang terbuang ya, ada man hours yang diberikan lagi. Jadi man hours yang kemarin itu sia-sia dan harus bikin man hours lagi. Berarti di situ tidak hanya man hours tapi waktu ya. Bayangkan kalau tadi itu diterima, kalau diterima selesai kita bisa mengerjakan proyek lagi, tapi ketika ditolak kita nggak bisa mengerjakan proyek yang lain karena masih harus mengerjakan proyek ini. Nah, bagi saya ini kemungkinan kesalahan di mana? Tidak bisa presentasi, nah seperti itu ya. Jadi bisa satu yang tidak bisa berkomunikasi. Kedua,
bisa saja materi yang kita persiapkan kurang. Ini pengalaman saya juga, meskipun saya merasa ahli berkomunikasi, ketika saya sampaikan klien tidak puas karena bisa saja PowerPoint yang saya sampaikan atau bahan yang saya sampaikan kurang. Ya, ketika misalnya bikin logo cuma hanya diberi sama tim saya itu logonya. Dan saya mau cerita apa? Masa Pak ini logo yang kita bikin Pak kayak gini loh. Selesai. Kalau seperti itu langsung mereka punya persepsi yang tadi, punya opinion yang berbeda antara opinion saya dengan opinion dia. Bisa saja menurut saya bagus, menurut dia tidak bagus. Loh, kok gini gitu. Nah, maka harusnya saya memiliki fact finding ya. Saya bertemu dengan desainernya, terus kemudian kita ngobrol, kenapa kamu bikin logo ini? Begini Pak, karena begini seperti itu. Nah, ini kemudian saya rangkum, mungkin saya tambahkan lagi dengan data-data yang lain. Misalnya contoh, menurut tren desain sekarang, ya, karena kadang-kadang kita juga ngikutin begitu. Contoh, pernah ada kejadian waktu kita bikin logo, trennya itu namanya mozaik, ya, mozaik. Tadi kayak di kotak-kotak kayak gitu, ya. Memang model waktu itu trennya seperti itu. Nah, kita bisa berdasarkan tren desain saat ini, logo yang sekarang lagi rame adalah model seperti ini. Kita ngikutin. Oh, gitu ya Pak Yusuf. Iya ya, nggak apa-apa, saya ngikutin gitu. Nah, kayak gitu. Yang lagi tren untuk industri di bidang jasa atau di bidang bisnisnya Bapak ini adalah warnanya biru. Ya, contoh saya pernah membuatkan logo untuk bank. Hasil riset kami ternyata banyak logo bank itu warna biru. Ya, kita bisa menggunakan yaitu warna biru. Kalau ditanya kenapa warna biru, ya itu tadi. Karena ternyata dari hasil riset kami kebanyakan logo bank itu berwarna biru. Oh, kalau misalnya warna kuning, ya boleh aja semua, namanya juga nggak ada larangan. Tapi kan loh, kebanyakan biru loh, BCA biru, Mandiri biru misalnya. Atau ini pernah kita bikin juga logo untuk minuman, air minuman, ya, air minuman mineral itu, ya. Yaitu Cleo, ya, kita berikan itu. Waktu itu kita riset ternyata minuman logo-logo itu rata-rata biru, mulai dari Aqua, Cheers, Club, semuanya rata-rata biru, ya. Nah, kita bisa mengikuti warna biru atau kemudian benar-benar berbeda. Akhirnya waktu itu kita memutuskan untuk berbeda, warnanya orange ya, berbeda, kebanyakan biru atau mungkin mendekati biru hijau, ini malah orange ya, ternyata diterima. Ya, ini tergantung nanti itu adalah berdasarkan fact finding. Ya. Nah, terakhir hambatan-hambatan dalam komunikasi massa, kebisingan yang kayak tadi itu kita berhenti belajar karena ada suara bising yaitu adzan. Keadaan psikologis komunikan ya, misalnya kalian yang mendengarkan adalah ngantuk, males, lapar. Makanya Eli tadi benar, saya sudah sarapan Pak. Oke, bagus, kalau sarapan berarti perutnya penuh sehingga bisa mantap secara psikologisnya siap. Kekurangan atau keterampilan komunikator atau komunikan ya, kasusnya tadi itu para desainer logo tidak bisa mempresentasikan logonya, kenapa harus bisa diterima. Kesalahan penilaian oleh komunikator ya, jadi komunikator menilai salah terhadap apa yang ditangkap dari komunikan. Ini sering terjadi. Ini sampai sekarang pun saya harus banyak belajar ya, karena kadang-kadang komunikan itu menyampaikan itu apa yang disampaikan verbal dan non verbal itu berbeda. Kalau nggak salah saya pernah cerita ya, bahwa saya pernah datang ke sebuah perusahaan kopi ya, perusahaan kopi besar ya. Kita diminta untuk bikin website kalau nggak salah ya. Kita datang di situ tim lengkap ya. Saya sebagai web desainernya, sebagai departemen web, ada marketingnya ya. Kita presentasi sudah kerjasama bahu membahu, kelihatan kliennya tuh seneng. Kayaknya seneng. Kita keluar dari situ tertawa-tawa, ini deal gitu. Saking senengnya si marketingnya, salesnya, sampai ayo kita makan bakso yang traktir dia. Dilala kok sampai berhari kemudian ya nggak terjadi transaksi nggak deal. Ya berarti saya salah atau kami di situ menilai bahwa apa yang disampaikan di situ kurang ya. Jadi bisa saja mungkin kesalahan penilaian komunikator ini sering terjadi. Dan ini harus, kalau saya memang harusnya banyak belajar ya. Kalau saya memang nggak bisa seperti itu. Kalau yang marketing tahu, oh ini deal atau nggak deal kelihatan. Karena dia memang lebih ahli ya. Kurangnya pengetahuan komunikator ya, bahannya material ya, bahasa apa gitu ya. Terus kemudian bahasa, isi pesannya berlebihan,
bersifat satu arah, ya, hambatannya. Jadi seperti komunikasi massa tadi saya bilang, komunikasi massa satu arah, sehingga tidak efektif memang, ya. Sehingga kita tahu apakah pesan yang disampaikan kena atau tidak, ya. Kemudian adalah faktor teknis, ya, seperti misalnya mic-nya atau speakernya kalian rusak atau apa kayak gitu, atau kemudian sinyalnya ini kayak Karima ini kayaknya saya lihat ya, sering live, kemungkinan sinyalnya kurang bagus ini, ya, putus nyambung. Nah, ini seperti ini adalah faktor teknis, ya. Kemudian adalah masalah kepentingan, interest, ya. Saya tidak tertarik, saya tidak minat, ya. Kalau seperti ini komunikasi apapun juga nggak bisa terjadi, ya. Contoh misalnya, mohon maaf misalnya, kalian jadi SPG misalnya, ya, atau mungkin jadi sales, kemudian mendatangi orang untuk baca komunikasi, Pak, Bapak menggunakan apa sekarang, Pak? Misalnya untuk air minumnya, karena kalian mau menawarkan minum, nah dia nggak minat, nggak punya kepentingan. Waduh, Mas ini koyoke nawarkan nih, Gus. Wah, sorry Mas, repot-repot. Nah, ini nggak ada kepentingan, nggak terjadi komunikasi, lepas prasangka. Ini yang terjadi juga, namanya prejudice, atau belum apa-apa, ya kayak tadi itu, si Masnya pakai dasi datang, waduh ini sales sih. Wale ya, ini sudah prasangka, ya. Wah, apa-apa paling nawarno iki. Oh, paling iki nawarno kartu kredit. Oh, iki nawarno utang kayak gitu, ya. Ini prasangka, ya. Kemudian cara penyajian terlalu terlalu disampaikan dengan kayak bahasa. Nanti kita akan belajar, ya, bentuk-bentuk komunikasi. Kemudian termasuk tingkat buta huruf yang tinggi. Ini tingkat buta huruf ini kalau komunikasinya adalah komunikasi simbol, ya. Komunikasi ada 3, komunikasi verbal, non-verbal, dan simbol. Simbol ini adalah tulisan. Nah, kalau komunikasinya ini orangnya tidak suka membaca atau buta hurufnya tinggi, ya komunikasi tidak akan sampai, ya. Keadaan geografis, kondisi sosial budaya, tingkat pendidikan, dan kemampuan ekonomi penduduk ini adalah contoh-contoh hambatan proses komunikasi, ya. Ada satu lagi yang tidak disampaikan di sini, ya, di proses komunikasi ini adalah namanya feedback, ya. Jadi ada komunikator, ada pesan, ada medium, ada komunikan, ada efek, satu lagi feedback, ya, belum ada di sini, ya. Jadi terakhir adalah feedback. Feedback itu adalah apa yang disampaikan balik dari komunikan, ya. Jadi komunikator menyampaikan pesan lewat medium, kemudian diterima komunikan, berharap ada efek, ya. Nah, efek ini kemudian akan dibalas sama komunikan, ya, bentuknya. Nah, yang dilakukan oleh komunikan kepada komunikator ini yang dinamakan feedback, ya. Jadi contoh misalnya, kalau di sini mungkin agak susah, ya, ketika komunikasi daring seperti ini. Misalnya saya mengajar di kelas, ya. Saya menjelaskan, saya lihat misalnya dari yang saya tangkap dari komunikasi nonverbal, ya, kalian sepertinya kayak mengernyitkan dahi atau apa. Wah, ini berarti tidak paham. Nah, ini contoh feedback, ya. Saya mungkin akan mengulangi lagi dengan menggunakan bahasa yang lain atau mungkin secara pelan-pelan misalnya, ya. Atau mungkin kalian dengan berani misalnya, Pak, tolong diulangi, saya tidak paham itu. Nah, ini adalah contoh yang disampaikan, ini adalah feedback, ya. Di dalam komunikasi personal atau mungkin komunikasi kelompok, kenapa kok bisa efektif? Karena feedback ini bisa langsung diterima oleh komunikator. Di komunikasi massa, ini tidak tahu, ya, apakah misalnya orang suka atau tidak, ya, menjalankan atau tidak, ini nggak tahu, sehingga sampai harus dilakukan misalnya polling seperti itu. Feedback ini prosesnya berarti juga hampir sama dengan tadi itu, ya. Jadi feedback tadi komunikan menjadi komunikator, kembali lagi menyampaikan pesan lewat medium, diterima sama komunikator yang sekarang fungsinya sebagai komunikan. Nah, terus kemudian ada feedback lagi, jadi mutar, ya. Ini kalau komunikasi kelompok atau komunikasi antar personal. Kalau komunikasi massa akan susah untuk melakukan feedback karena tidak ada jalurnya. Misalnya contoh, saya baca koran, waduh saya nggak suka ini dengan berita ini, atau saya tidak setuju dengan pendapatnya ini yang ditanyain sama wartawannya, nggak bisa, ya. Tapi kalau misalnya ketika kita berhadapan, kita nggak setuju, saya nggak setuju dengan pendapatmu, terus saya menjawab kenapa, nah, seperti tadi saya, kenapa kamu menjawab tidak, alasannya apa. Nah,
Ini bisa efektif sehingga kemudian kita bisa ada proses komunikasi. Tetapi kalau di komunikasi massa tidak ada. Ya, memang sekarang dengan adanya media tidak konvensional, media internet, memang memungkinkan kita bisa memberikan feedback. Apa itu feedbacknya? Misalnya ada komentar. Kalau di radio, di televisi, di koran, di majalah, komunikasinya searah, nggak ada feedback. Ya, paling feedbacknya menulis surat, ya, terus kemudian disampaikan. Terus kemudian mungkin beberapa hari surat itu diterima, dibaca, ya, terus kemudian bisa ditanggapi, bisa tidak ditanggapin, ya. Kalau ternyata memang ini bagus, ya, memang salah. Kemudian mungkin di berita selanjutnya mungkin ada tulisannya ralat, foto yang kemarin harusnya ini, bukan ini, gitu. Ini kita melakukan feedback, ya. Tapi feedback itu bisa jalannya cepat. Feedbacknya mungkin cepat, tapi proses kembalinya itu lambat. Kita ngirim surat langsung, tapi baru prosesnya untuk meralat itu mungkin 2-3 hari, ya, atau lama, ya, seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya media internet relatif lebih cepat, kita bisa memberikan komentar, wah, ya, langsung yang membuat tulisan di internet langsung tahu, wah, tulisan saya ini bisa dipahami, bisa disetujui, tidak disetujui, feedbacknya seperti itu, ya. Jadi memang komunikasi massa, termasuk komunikasi internet tadi, komunikasi massa, memang sudah cenderung juga bergerak, ya. Sekarang sudah bisa menampung feedback, ya. Bahkan yang sekarang feedbacknya tidak hanya seperti kayak komunikasi, ya, tapi bisa saja feedbacknya itu yang paling banyak justru karena orang-orang kadang-kadang tidak punya pendapat atau malas, bentuk feedbacknya itu adalah misalnya menyukai, aku seneng karo tulisan ini kayaknya bermanfaat, apa ada tulisannya like, diklik, atau ada gambar hati, diklik sehingga ganti menjadi warnanya merah, gitu. Ini contoh, ini adalah feedback juga, sehingga penulisnya, ternyata banyak yang suka. Kalau banyak yang suka berarti pendapatku ini benar, nah, misalnya, ya. Atau kemudian di share, ya, berarti di share ini informasi saya berguna ini, ya. Kalau berguna ini saya senang, bersemangat, ya, termasuk saya, ya. Kalau saya bikin tulisan terus banyak yang nge-share, makanya saya menyimpan itu, ya. Kalau komentar itu saya deletein. Kan setiap apa yang dilakukan terhadap tulisan saya misal di sosial media itu kan dikirim via email juga. Karena saya ngeceknya via email, ya. Saya ngecek via email modal menggunakan POP3, ya, bukan pakai webmail, ya, pakai POP3, ya. Jadi di-download pakai aplikasi tertentu, ya, pakai download lah. Biasanya kalau yang feedbacknya sifatnya kayak komentar itu bisa deletein. Tapi yang share itu saya simpan. Ya, kenapa, ya? Kalau banyak yang nge-share, bagi saya dia sudah tidak hanya setuju, tapi dia mendukung, ya. Kalau istilah marketing itu tidak hanya loyal, ya, tidak hanya sebagai konsumen, lebih daripada konsumen, yaitu loyal, tidak hanya sekedar loyal, tapi sudah defender, ya, sudah menjadi pendukung saya, ya. Itu makanya saya senang kalau ada yang nge-share, karena nge-share itu berarti dia mempromosikan saya, karena kan di-share. Kalau banyak yang nge-share itu berarti lebih bagus lagi. Jadi dia mempromosikan, ini yang lebih saya hargai. Kalau cuma komentar, dia hanya berhenti di situ, ya. Apalagi kalau cuma hanya like, itu berhenti di situ. Tapi kalau ke-share, dia tulisan saya, ya, atau video saya itu berarti semakin banyak juga yang melihat, karena lingkungan saya, lingkungan komunikasi saya mungkin berbeda dengan lingkungan dia. Ketika dia bagian dari lingkungan saya, terus kemudian dia nge-share, berarti tulisan saya lebih luas atau akan mencakup lingkungan komunikasinya dia. Ya, itu mungkin penjelasan tentang proses komunikasi, ya. Ya, hari ini kita sudahin, ya, tentang proses komunikasi. Ya, kita nanti akan lanjutkan tentang bentuk-bentuk sih, ya, dan mungkin akan kita belajar lebih detail, tapi proses komunikasinya kita berhenti sampai di pertemuan keempat. Nah, kita lanjutkan mungkin adalah teori-teori komunikasi, belum sampai detail, ya, karena kemarin cuma saya sampaikan James A.F. Stoner, itu sebenarnya pakar dari manajemen kalau nggak salah. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan hari ini? Loh, Karima live lagi. Sinyalnya mungkin kurang bagus ini. Karima kuliah di mana?
Di rumah atau di jalan? Takutnya kalau di jalan pakai sinyal mungkin kurang bagus, tapi kalau di rumah pakai wifi sinyalnya stabil. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Pak Waldi, ada yang mau ditanyakan? Ada tugas Pak Yusuf? Nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau nggak ada, insya Allah kita akan ketemu lagi hari Jumat ya. Karena kita ketinggalan satu pertemuan karena hari Jumat kemarin itu libur. Oke, kalau nggak ada, kita akhirin perkuliahan siang ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.